Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Kristus Tuhan kita. Pada kesempatan pagi yang indah ini, sebelum kita merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kepada jemaat Tuhan tutup mata, saya berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang baik ini Tuhan. Kami bisa bernapas, kami bisa memuji, kami bisa menyembah hari ini Tuhan, semua karena campur tangan Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, oknum yang tidak bertanggung jawab datang mengganggu kami usir dan tengking di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat pribadi kami. Dalam nama Yesus, Hamba berdoa. Haleluya, amin. Shalom, salam sejahtera kepada Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi yang indah ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan dan kita semua sehat-sehat walafiat, semua karena dalam perlindungan Tuhan. Tentu kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan penyertaan Roh Kudus. Pada kesempatan pagi hari ini, sebelum saya merenungkan kebenaran firman Tuhan, atau sebelum saya membagikan kebenaran firman Tuhan, suara Tuhan, ya, pada pagi hari ini sebuah ilustrasi atau sebuah pendahuluan khotbah saya pada kesempatan hari ini. Sekarang ada di tahun yang ke 2026, hingga tahun-tahun ini yang penuh misteri. Jadi tahun-tahun ini sangat luar biasa, sehingga sebuah ilustrasi yang sampaikan pandangan seperti ya, ini seperti ibarat seperti batu. Ya. Kalau saudara Bapak Ibu biasa melihat batu, entah itu batu kali, bahkan batu yang dibangun, bahkan batu-batu yang biasa kami melihat, ya, seperti itu. Batu itu kadang kita pernah melihat dan batu itu tidak pernah berubah. Ya. Batu tidak pernah berubah, entah itu hujan, entah itu panas, entah itu dalam situasi yang memang urgensi, tapi batu tidak pernah berubah. Batu itu tetap. Artinya dalam tahun ini saya mengundang kepada jemaat Tuhan terkasih, kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Batu yang hidup, batu yang tidak bisa berubah adalah Yesus Kristus. Oleh sebab itu sebagai pendahuluan saya, dan kita akan merenungkan ada satu bagian kebenaran firman Tuhan dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose, dan Paulus mendorong kepada jemaat agar mereka tetap ada di dalam koridornya Tuhan Yesus Kristus kita. Dan sebelum itu saya mengundang untuk Ibu jemaat Tuhan, kita akan membuka dalam firman Tuhan surat Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai dengan 7, perikop kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu terkasih di dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan dalam nats Kolose 2, kemudian ayat yang ke-6 sampai dengan 7. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di mana surat ini Paulus mendorong kepada jemaat di Kolose, ya, karena jemaat di Kolose di Asia Kecil, negara sekarang yang disebut dengan Turki, sebagian orang percaya. Paulus menulis surat ini karena jemaat sedang terancam oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai, ajaran-ajaran yang sinkretisme, ajarannya perubahan agama lain dalam ajaran Kristus, sehingga di mana Paulus memulai mendorong dan menguatkan kepada jemaat di Kolose agar mereka tidak terlibat, agar mereka tidak terjerumus di dalam ajaran-ajaran yang tidak sesuai kebenaran firman, sehingga itu Paulus memulai mendorong kepada jemaat Tuhan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
kita melihat di mana Paulus mulai mendorong kepada jemaat Tuhan agar jemaat Tuhan tetap harus berakar di dalam Kristus. Bapak Ibu terkasih, ciri-ciri jemaat Tuhan yang berakar di dalam Kristus. Kita akan melihat ada beberapa bagian penting yang kita akan lihat pada kesempatan pagi yang indah ini. Memiliki hubungan pribadi. Memiliki hubungan pribadi yang bertumbuh dengan Kristus. Jadi bagaimana cara orang Kristen yang bertumbuh itu seperti membangun hubungan pribadi, membangun unity bersama Tuhan. Jadi bagaimana membangun itu? Ibaratkan seperti merenungkan kebenaran firman, makan firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan. Itu kalau mau berakar di dalam Kristus. Bapak Ibu terkasih, saat ini kita bisa melihat situasi yang polemik-polemik terjadi banyak. Bagaimana Paulus mendorong kepada jemaat di Kolose agar mereka ada di dalam Kristus. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi yang indah ini, bagaimana kita lihat dalam situasi, saya mengajak kepada jemaat Tuhan supaya tetap berakar di dalam Tuhan. Bapak Ibu terkasih, bagian pertama kita akan melihat bagian pertama di ayat yang ke-7 bagian A, harus berakar di dalam Kristus. Bagian pertama, harus berakar di dalam Kristus. Mengapa kita berakar di dalam Kristus? Kalau manusia sejati, kalau tidak berakar di dalam Kristus, ibarat seperti manusia tidak punya pondasi yang baik. Bagaimana pondasi itu kita mendorong kepada jemaat Tuhan supaya tetap berakar dalam Kristus. Bapak Ibu terkasih, ciri-ciri orang yang harus ada di dalam dan berakar dalam Kristus seperti apa? Tadi saya sudah menjelaskan bahwa yang pertama, membangun hubungan pribadi dengan Kristus. Yang kedua, membaca firman Tuhan. Yang ketiga, mengandalkan Kristus. Kami harus mengandalkan Kristus, sebab tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Bapak Ibu terkasih, yang paling penting mengandalkan Kristus. Bagaimana ciri-ciri orang yang mengandalkan Kristus? Dia tidak mudah tergoyah dalam situasi apapun. Kalau memang itu sudah berakar di dalam Kristus, Bapak Ibu terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ini paling penting, supaya pada kesempatan hari ini saya mendorong kepada jemaat Tuhan, supaya tetap menjadi diri yang mengikut Tuhan. Jadi Kristus sebagai prioritas utama, Bapak Ibu terkasih. Banyak di dunia ini kita banyak prioritas. Mungkin job kita, mungkin pekerjaan kita, mungkin dalam rumah tangga kita, mungkin dalam pekerjaan kita, mungkin dalam usaha kita, bisnis kita. Tapi yang paling penting, kita prioritaskan Tuhan. Bapak Ibu terkasih, bagaimana kita melihat tokoh-tokoh Alkitab seperti Daniel, yang mengandalkan Tuhan, pagi berdoa naik ke Yerusalem, lalu berdoa dan menghadap kekuatan, siang dan malam berdoa. Karena kekuatan sejati manusia ada di dalam doa, ada membangun komunikasi unity bersama Tuhan. Itu bagian penting, itu bagian pertama, harus berakar di dalam Tuhan. Bapak Ibu, ini sebuah ada ilustrasi. Kalau kita biasa melihat ada pohon pondasi, pohon beringin, kalau pohon beringin itu, dia tidak pernah berubah. Dalam situasi apapun dia tidak pernah berubah. Karena pohon beringin kalau dia sudah ditanam di tanah, apalagi kalau sudah berakar, dalam situasi apapun, biarpun hujan longsor, dia tidak mungkin berubah karena dia sudah berakar di tanah. Daun boleh berubah, tapi akar itu tidak pernah berubah. Bapak Ibu, saya mengajak kepada jemaat Tuhan harus berakar di dalam Kristus. Ini paling penting. Kalau manusia tidak berakar kepada Kristus atau tidak berakar seperti pohon yang tadi saya sampaikan sebagai contoh, itu tetap kita akan jatuh di dalam tantangan, jatuh dalam eksperimen. Ini paling penting, bagian pertama. Kemudian bagian kedua, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Ini kita akan melihat di bagian kedua,
harus membangun hidup di atas dasar Kristus. Ini bagian kedua, Bapak Ibu terkasih. Bagaimana kita harus membangun hidup di atas dasar Kristus yang benar. Jadi, hendaklah kamu membangun hidupmu di atas dasar yang kokoh, ya. Jadi kokoh itu tidak boleh ada berubah, ya. Kalau kita melihat, kalau gedung-gedung yang tinggi, ya, kalau mungkin membangun segala sesuatu yang tinggi, harus punya dasar, ya. Apa itu dasar? Dasar adalah pondasi, ya. Jadi pembangunan, seandainya kita kalau membangun sebuah gedung itu harus punya dasar yang kuat. Kalau dasarnya tidak jelas, kecuali kita kalau melihat arsitektur, ya, kalau membangun segala sesuatu harus arsitektur itu dia harus diteliti dulu, observasi baik, kemudian bisa membangun. Jadi kita harus membangun, ya. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Kristus Yesus, ya, kita harus bertumbuh di dasar yang benar, dasar Kristus, ya. Ya, manusia idaman adalah Allah, adalah manusia yang menjaga jalan hidupnya. Ia menyukai firman Tuhan. Kesukaannya firman Tuhan yang ditandanya dengan membaca. Kalau kita melihat di dalam Ulangan 17 ayat 19 mengatakan juga hal yang sama. Kesukaan firman Tuhan itu ditandai dengan merenungkan firman Tuhan, ya. Kebanyakan kita melihat orang Kristen itu banyak membeli Alkitab, tapi Alkitab itu membeli lalu tinggalkan di rumah. Kadang mungkin ada minggu baru bangun pagi, mandi, dan juga bawa Alkitab ke gereja. Seharusnya orang yang beli firman itu kita harus belajar, kita harus membaca. Tapi kadang hari ini saya selama ini melihat anak Bapak Ibu jemaat Tuhan kadang tidak pernah merenungkan, ya, firman itu. Kadang tinggalkan. Tapi pada kesempatan di waktu-waktu ini, di tahun 2026, di tanggal yang 13 Januari, saya mendorong kepada jemaat Tuhan harus membaca firman Tuhan. Itu penting. Harus membaca firman Tuhan, ya. Terima kasih. Itu harus membaca firman Tuhan. Kita melihat, ya, orang ciri-ciri jemaat yang tidak membangun di atas dasar Kristus, ya, tidak suka membaca firman. Jadi ciri-ciri kalau jemaat yang tidak suka membaca firman itu banyak tantangan, ya, banyak masalah, pasti akan menghadapi hal-hal yang sulit, ya. Tidak suka berdoa, apalagi bangun pagi, apalagi melakukan kegiatan yang tidak pernah ini berbahaya, ini bertantangan, Bapak Ibu terkasih. Jadi kemudian, ya, ciri-ciri jemaat yang membangun di dasar yang Kristus, ya. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya, kita melihat di kalau pondasi, ya, tadi saya sudah menjelaskan pondasi rumah. Kalau pondasi rumah itu yang tadi saya sudah menjelaskan bahwa bagian yang ketiga, tadi kedua, ya, tadi kedua, kemudian kita akan melihat bagian ketiga, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi yang indah ini terus akan mendorong kepada jemaat Tuhan harus bersyukur, ya. Di bagian kita kalau melihat di bagian ayat yang ke-7 bagian C, harus bersyukur kepada Kristus. Kita harus bersyukur kepada Kristus. Makanya langkah-langkah yang harus bersyukur kepada Tuhan, tanda bahwa iman bertumbuh, ya, fitis, ya. Iman bertumbuh, iman aktif, ya. Paulus berkata supaya orang yang percaya membangun berakar dalam Kristus. Paulus menasihati kepada jemaat, hidup mereka dipenuhi syukur, ya. Biarpun apapun terjadi, ya, firman Tuhan mendorong kepada kita, Paulus mendorong kepada kita tetap mengucap syukur. Adalah sebuah yang sepuluh, ya. Jadi kenapa kita harus mengucap syukur? Karena karya Kristus yang luar biasa. Bersyukur berarti kita harus menyadari bahwa semua yang kita miliki, iman bertumbuh rohani dan dari dasar Kristus. Iman menolak sikap yang sombong. Iman itu sudah menolak sikap-sikap yang sombong, ya. Sikap-sikap yang sombong juga menguatkan iman sehari-hari, ya. Sikap bersyukur menjaga hati dan keluh kesal atau kecemasan, godaan, ajaran sesat. Konteks ini Kolose pada waktu itu ekspresi penyembahan yang luar biasa. Bersyukur kepada Kristus menunjukkan hubungan pribadi dengannya. Kita tidak hanya percaya, Bapak Ibu terkasih, tapi merespon kasihnya dengan ucapan syukur. Kita hanya tidak bisa percaya, tapi kita merespon dengan kasih suka kita yang luar biasa. Bapak Ibu terkasih, ya, kita kalau melihat dalam Tesalonika pasal 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan mengucap syukurlah, ya. Dalam mengucap syukurlah untuk
untuk berkat yang ada pada kita. Ya. Kadang kita mengucap syukur, jadi ini berhubungan dan harus mengucap syukur dalam berkat jasmani, berkat rohani, berkat yang Tuhan beri harus mengucap syukur. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini akan membagikan 3 bagian penting itu ya, yang kita melihat ya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya bersyukur kepada Kristus tanpa biaya. Bapak Ibu kita melihat kita bersyukur kepada Kristus tanpa kita pungut biaya. Bersyukur kepada Kristus tanpa mengenal waktu. Dan Tuhan juga mengenal kita, Tuhan memelihara kita, Tuhan menjaga kita dalam situasi kondisi apapun. Kita bersyukur tanpa mengenal waktu. Dan juga demikian Tuhan juga menjaga kita demikian. Bersyukur kepada Kristus karena kasih sayangnya kepada kita ya. Bersyukur kepada Kristus karena keselamatan kepada kita. Ini penting ya Bapak Ibu terkasih. Ya, ada ilustrasi penting yang kita akan melihat bahwa kita kalau melihat ikan ya, Bapak Ibu kalau biasa melihat ikan itu, kalau dia bisa hidup itu hanya di dalam air ya. Dia bisa hidup itu ada di dalam air, tapi kalau memang dia ikan itu hidup di luar dari air, ikan itu tidak bisa hidup, itu pasti ikan mati. Apalagi ikan hidup di aspal ya, tidak mungkin tahu Bapak Ibu, pasti akan mati. Jadi manusia habitatnya kembali kepada Kristus. Ini yang paling penting. Bapak Ibu terkasih, bagian pertama yang sudah menjelaskan, bagian pertama ya, sudah menjelaskan bahwa ada beberapa bagian penting ya. Harus berakar dalam Kristus bagian 7a. Yang kedua harus membangun hidup di atas dasar Kristus bagian 7b. Yang ketiga harus bersyukur kepada Kristus bagian 7c. Ini paling penting, ada 3 bagian penting yang kita sudah menjelaskan. Dan Bapak Ibu bisa merenungkan secara pribadi dalam intim bersama Kristus dalam setiap hidup Bapak Ibu terkasih. Jadi ucapan syukur itu penting. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih dalam jemaat hari ini. Dan hari ini saya akan tutup doa ucapan syukur firman. Saya berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, pada kesempatan pagi hari ini kami bersyukur, kami baru merenungkan kebenaran firman-Mu yang begitu luar biasa. Kami tidak hanya mendengar, tapi Tuhan mendorong kepada kami agar firman Roh Kudus selalu mengingatkan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin.